dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk selalu belajar. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh monopoli dalam perdagangan. Nah, bagaimana materi kita pada kali ini? Mari simak videonya. Seperti yang kalian ketahui, dalam video-video pembelajaran sebelumnya mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara, yaitu Indonesia, di mana pada awalnya kedatangan bangsa-bangsa barat yaitu dilatar belakangi oleh mereka ingin mencari daerah penghasil rempah-rempah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian semangat religi di mana mereka ingin mencari kekayaan, kejayaan dan menyebarkan agama Nasrani, serta adanya revolusi industri yang mendorong mereka untuk melakukan penjelajahan samudra hingga sampailah mereka ke Nusantara Indonesia. Nah, itu adalah latar belakang awal kedatangan bangsa barat ke Indonesia sehingga mereka diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, tapi pada akhirnya hubungan antara bangsa barat dan Indonesia itu berubah menjadi pelaksanaan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat. Praktik penjajahan ini dinamakan kolonialisme dan imperialisme. Nah, apa itu kolonialisme dan imperialisme? Itu kita sudah bahas di video pembelajaran sebelumnya. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa cek di video pembelajaran yang judulnya Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat ke Indonesia. Ya, anak-anak, jadi tadi bermula kedatangan bangsa-bangsa barat dilatar belakangi oleh untuk mencari hasil rempah-rempah, kemajuan ilmu pengetahuan, bahkan hingga revolusi industri yang pada akhirnya berubah menjadi pelaksanaan penjajahan. Kemudian secara perlahan muncul ketimpangan hubungan antara bangsa barat dan bangsa Indonesia hingga satu persatu sumber ekonomi dan kekuasaan politik wilayah Indonesia jatuh ke tangan barat, terutama kepada Belanda. Sehingga pemerintah kolonial itu menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Nah, apa saja kebijakan-kebijakan bangsa barat ketika menjajah Indonesia yang sangat merugikan bangsa Indonesia? Mari kita simak. Nah, anak-anak, pada video sebelumnya kita itu membahas bab 4 yang A, yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa barat. Sekarang kita sudah bahas yang part B, yaitu mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa akhirnya kedatangan Belanda itu berubah menjadi praktik penjajahan, di mana praktik penjajahan itu menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Apa saja kebijakan-kebijakan tersebut? Di antaranya adalah adanya monopoli dalam perdagangan, kemudian adanya kebijakan kerja paksa, adanya sistem sewa tanah, dan pengaruh sistem tanam paksa. Nah, jadi adanya jajahan daripada bangsa-bangsa barat itu merugikan bangsa Indonesia karena adanya keempat poin ini. Ya, adanya kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam 4 poin ini dalam penjajahan bangsa barat di Indonesia.
kebijakan 4 poin inilah yang sangat merugikan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh monopoli dalam perdagangan. Nah, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada saat terjadinya monopoli perdagangan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia? Mari kita simak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah agar nantinya kalian dapat mendeskripsikan pengaruh monopoli dalam perdagangan pada masa penjajahan. Oke, kita simak materi kita. Sangat berperan dalam kebijakan monopoli perdagangan di Indonesia pada masa penjajahan itu adalah bangsa Belanda. Kalian masih ingat bagaimana tokoh-tokoh Belanda datang ke Indonesia? Ya, ada Cornelis de Houtman, ada Jacob van Eyck dan Van Werwijk. Dimana ketika mereka datang ke Indonesia, kemudian mereka kembali lagi ke Belanda, itu mereka membawa rempah-rempah yang cukup banyak dan yang cukup menguntungkan. Apalagi pada saat Jacob van Eyck dan Van Werwijk datang ke Indonesia, dimana mereka mampu mengambil hati para penguasa Banten pada waktu itu, sehingga penguasa Banten menghadiahi mereka rempah-rempah. Kalian masih ingat? Nah, kemudian mereka membawa rempah-rempah itu ke Belanda. Di Belanda mereka menjual rempah-rempah itu dengan harga tinggi dan mendapat keuntungan yang banyak. Nah, jadi pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh ini itu membuat iri para pedagang Belanda lainnya yang ada di Belanda. Jacob van Eyck, Van Werwijk, enak banget di Indonesia dapat rempah-rempah, terus mereka jual ke Belanda dengan harga tinggi, untungnya berkali-kali lipat. Aku juga mau. Kira-kira seperti itulah para pedagang Belanda lainnya itu berpikir pada saat melihat Jacob dan Werwijk ini mendapat keuntungan setelah berhasil mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Sehingga akhirnya pedagang-pedagang Belanda lainnya itu berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Nah, ketika para pedagang Belanda lainnya itu berbondong-bondong di Indonesia, itu ditakuti adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara bangsa mereka sendiri. Nah, sehingga untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antara para pedagang Belanda ini di Indonesia, maka dibentuklah yang namanya VOC. Nah, apa itu VOC? VOC itu merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, di mana VOC sendiri merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Nah, VOC sendiri itu dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602. Yang mendirikan VOC adalah Johan van Oldenbarnevelt dan Staten-Generaal. Nah, Johan van ini adalah seorang negarawan Belanda, sedangkan Staten-Generaal ini merupakan badan legislatif negara Belanda. Nah, anak-anak, VOC sendiri di Indonesia itu dipimpin oleh seorang jenderal gubernur. Nah, jenderal gubernur pertama yang memimpin VOC itu adalah Peter Booth pada tahun 1609, tepatnya di Ambon, Maluku.
Nah, anak-anak, setelah berdirinya VOC di Ambon, Maluku, kemudian VOC pusat dagangnya itu dipindahkan dari Ambon ke Jayakarta, tepatnya di Pulau Jawa. Nah, mengapa dipindahkan anak-anak? Karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Sehingga itu tadi, dari Ambon, pusat dagang VOC dipindahkan ke Jayakarta. Nah, anak-anak, di Jayakarta sendiri itu VOC sudah dipimpin oleh Jenderal Gubernur, yaitu Jan Pieter Zoetkeun, tepatnya pada tahun 1619. Nah, di bawah pimpinan Jan Pieter Zoetkeun ini, kemudian Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia. Nah, anak-anak, pada awalnya tujuan Belanda mendirikan VOC itu adalah untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antara para pedagang Belanda saat itu. Namun, pada perkembangannya tujuan Belanda kemudian berkembang lagi, yaitu diantaranya adalah selain menghindari persaingan di antara pedagang Belanda, VOC juga didirikan untuk menyaingi kongsi dagang Inggris di India, yaitu AEC, East India Company. Sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya tentang AEC ini. Nah, kemudian tujuan lainnya mereka ingin menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian yang paling utama tujuan mereka adalah melaksanakan monopoli rempah-rempah di Indonesia. Nah, sehingga dari tujuan-tujuan ini, yang tadinya badan legislatif juga sudah mendirikan VOC ini, VOC diberikan hak oktroy oleh pemerintah Belanda. Apa itu hak oktroy? Yaitu hak istimewa. Apa itu hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC yang pada saat itu berdiri di Indonesia? Di antaranya adalah VOC diberikan hak untuk memonopoli kegiatan perdagangan, kemudian hak untuk membentuk kekuatan tentara sendiri, hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja, hak untuk mendirikan benteng pertahanan, hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri, serta hak untuk menyatakan perang dan mengadakan perdamaian. Nah, bagaimana dalam perkembangannya VOC di Indonesia? Yang paling dirasakan rakyat Indonesia pada saat VOC di Indonesia, pada saat Belanda menjajah Indonesia melalui VOC, adalah monopoli dalam perdagangan, di mana Belanda melakukan monopoli di Indonesia, yaitu penguasaan pasar. Tidak hanya itu, monopoli juga dilakukan Belanda melalui kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, di mana kerajaan-kerajaan di Indonesia mereka paksa untuk menandatangani kontrak monopoli. Nah, apa isi kontrak monopolinya? Yaitu setiap kerajaan di Indonesia hanya mengizinkan rakyatnya menjual hasil buminya kepada VOC dengan harga yang sangat rendah. Sebaliknya nanti VOC akan menjual kembali ke Eropa hasil bumi kita dengan harga yang sangat tinggi, sehingga mereka dapat meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana caranya supaya VOC ini berhasil memonopoli perdagangan, supaya VOC berhasil membujuk para raja-raja untuk menandatangani kontrak monopoli? Nah, caranya adalah anak-anak dengan melaksanakan divide and impera. Apa itu divide and impera? Divide and impera adalah politik adu domba, di mana pada saat itu
Belanda itu melaksanakan politik adu domba dengan cara mengadu domba kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi dia mengadu domba kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia supaya berselisih paham, supaya bermusuhan, supaya terjadi perang kerajaan. Kemudian setelah kerajaan-kerajaan di Indonesia itu berselisih paham, kemudian terjadi perang, datanglah Belanda ini seperti pahlawan, memihak salah satu kerajaan, mendukung salah satu kerajaan untuk menghancurkan kerajaan lain. Sehingga pada akhirnya kerajaan yang didukung Belanda ini menang. Di akhir, Belanda akan meminta sebuah imbalan kepada kerajaan yang ia menangkan dalam perang. Nah, apa itu imbalannya? Imbalannya adalah Belanda meminta penguasaan atas lahan atau atas beberapa daerah. Nah, ketika tadi Belanda sudah mengadu domba antar kerajaan, terus dia memihak salah satu kerajaan yang di pihaknya sudah menang, dia meminta imbalan. Kan aku udah bantu kau nih perang melawan kerajaan lain, terus aku bantu kau udah menang. Nah, aku mintalah imbalan aku. Imbalannya tuh berupa lahan atau daerah kalian untuk aku kuasai. Nah, gitu istilah mereka untuk meminta imbalan atau pamrih mereka ya kepada kerajaan di Indonesia. Nah, begitulah cara mereka untuk melakukan monopoli perdagangan. Kemudian setelah dia dapat lahannya, dapat daerahnya, dia pergi lagi ke daerah Indonesia lain, dihasutnya lagi kerajaan-kerajaan. Kemudian dia pura-pura memihak salah satu pihak, kemudian kerajaan yang dia pihak itu dan dia bantu itu menang, dia minta imbalan. Akhirnya makin banyaklah lahan dan daerah yang ia kuasai. Ujung berujung, disitulah dia memulai monopoli perdagangan Indonesia. Nah, anak-anak, ketika terjadinya monopoli perdagangan yang dilakukan VOC di Indonesia, di situ rakyat Indonesia terpaksa menjual hasil bumi mereka hanya kepada VOC. Bayangkan, hasil bumi yang dijual rakyat hanya kepada VOC itu dijual dengan harga yang sangat rendah. Apabila rakyat kita sebenarnya menjual hasil bumi ke pedagang lain, tentu harganya bisa jauh lebih tinggi dan bisa lebih memakmurkan rakyat kita. Namun karena politik adu domba tadi, di mana mereka mampu menguasai berbagai lahan dan berbagai daerah atas dasar imbalan, dan terpaksa kerajaan-kerajaan menandatangani kontrak sehingga mereka mampu untuk memonopoli perdagangan, di mana rakyat Indonesia harus menjual hasil buminya kepada VOC dengan harga yang sangat murah. Disitulah rakyat Indonesia sungguh sangat menderita sekali. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil bumi mereka. Rakyat juga tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya, sehingga tenaga yang rakyat keluarkan untuk menanam tanaman itu tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, anak-anak, tapi kejayaan dan kekuasaan VOC tidak berlangsung lama. Pada akhir abad ke-18, keuangan VOC terus mengalami kemerosotan. Sehingga pada saat itu VOC mulai mengalami kebangkrutan atau kemerosotan. Penyebabnya di antara lain adalah adanya persaingan dengan kongsi dagang lain. Kemudian penduduk Indonesia terutama di Jawa telah menjadi miskin sehingga mereka tidak mampu lagi membeli barang dagangan VOC.
Kemudian VOC nggak tahu lagi menjual barang dagangannya kemana, dan mereka pun mengalami kemerosotan keuntungan. Adanya perdagangan gelap, kemudian VOC banyak yang korupsi sehingga manajemen keuangannya hancur, banyak biaya perang yang dikeluarkan, dan kerugian yang cukup besar serta utang yang berjumlah banyak. Nah, penyebab-penyebab kemerosotan ini atau kebangkrutan ini mengakhiri kejayaan VOC di Indonesia, sehingga pada 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. Nah, itulah anak-anak bagaimana monopoli atau pengaruh monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda di Indonesia pada saat penjajahan, di mana kondisi masyarakat pada saat itu sangat dirugikan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga setelah ini kalian mampu mendeskripsikan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada saat terjadinya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda melalui VOC. Nah, anak-anak, penjelasan ini tidak sampai di sini. Kalian boleh mencari referensi penjelasan lain. Kemudian apabila ada yang ingin didiskusikan, kalian boleh diskusikan kepada ibu. Oke, sekian materi dari ibu anak-anak. Semoga kalian tetap selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini ya anak-anak. Dan kalian juga harus tetap untuk semangat belajar. Oke anak-anak, salam sehat. Terima kasih.